Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, di video ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat kurva fungsi kuadrat, ya. Ini materinya masih tentang fungsi kuadrat bab ketiga di kelas 9. Ini submaterinya sifat-sifat kurva fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai setelah kalian menyimak video berikut. Yang pertama, siswa dapat memahami sifat-sifat kurva fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien A, B, dan C. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam bentuk kurva fungsi kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat memahami unsur-unsur dalam kurva fungsi kuadrat. Oke, ini penjelasan materinya. Fungsi kuadrat memiliki bentuk grafik yang istimewa, yaitu kurva berbentuk parabola. Nah, ini adalah bentuk parabola, ya, seperti huruf U. Dan ini ada dua. Nah, ini kurva parabola. Jadi kurva seperti ini adalah disebutnya kurva parabola atau grafik parabola. Nah, yang kiri, yang ini kurva terbuka ke atas. Nah, ini, jadi kurva ini kita sebut parabola terbuka ke atas. Yang ini kita sebut parabola terbuka ke bawah. Kita ingat bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Bentuk tersebut bisa dituliskan seperti berikut. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan fx sama dengan y. Nah, ini adalah contoh dari kurva fungsi kuadrat, ya. Yang satu terbuka ke atas, yang ini yang satu lagi terbuka ke bawah. Nah, ini kita akan mempelajari unsur-unsur di dalam kurva fungsi kuadrat. Nah, ini sumbu Y dan sumbu X. Oke, nah ini titik yang warna merah. Ini yang pertama, unsur yang pertama. Ini kita sebut titik puncak atau titik balik minimum. Ya, ini sebutannya. Jadi titik yang warna merah yang posisinya ini kita sebutnya titik puncak atau titik balik minimum. Kemudian ini titik yang warna pink. Itu disebutnya titik potong sumbu X. Kemudian yang warna coklat ini kita sebutnya adalah titik potong sumbu Y, ya. Nah, ini kita sebut titik potong sumbu Y. Kemudian garis putus-putus yang warna hijau kita sebut sumbu simetri, ya. Nah, ini ada 4 istilah: titik puncak atau titik balik, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan yang ini garis putus yang warna hijau sumbu simetri. Adapun untuk kurva yang terbuka ke bawah itu tidak jauh berbeda. Nah, yang berbedanya hanya di sini. Yang titik warna merah ini disebutnya titik puncak atau titik balik maksimum, ya. Kalau yang ini yang kurvanya terbuka ke bawah, titik puncaknya minimum. Dikarenakan titik merah itu yang paling bawah. Kalau yang paling bawah disebutnya minimum. Sementara di kurva yang terbuka ke atas, ini titik merahnya titik yang paling atas. Jadi disebutnya titik balik maksimum. Kemudian ini titik yang warna pink, dua titik yang warna pink ini disebutnya titik potong sumbu X. Lalu yang warna coklat ini titik potong sumbu Y, ya. Nah, itu sebutannya. Serta satu lagi ini yang garis putus-putus warna hijau sama sumbu simetri. Jadi yang membedakan kurva terbuka ke atas dan kurva terbuka ke bawah ini titik puncaknya. Kalau terbuka ke bawah, titik puncaknya disebutnya maksimum. Kalau yang terbuka ke atas, titik puncaknya disebutnya minimum. Sifat-sifat fungsi kuadrat. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Berdasarkan nilai A. Nah, ini, jadi ada 3 kriteria atau 3 sifat berdasarkan nilai A, berdasarkan nilai B, dan berdasarkan nilai C. Sekarang berdasarkan nilai A. A lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti positif. Jika A positif atau lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas.
Sifat yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, A kurang dari 0 itu negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Nah, ini terbuka ke atas seperti ini. Kemudian ini terbuka ke bawah. Jadi yang membedakan bentuk kurva terbuka ke atas dan terbuka ke bawah dari nilai A-nya. Jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka bentuk kurvanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Contoh soalnya, nah ini ya, bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 5x tambah 3. Kita identifikasi A-nya sama dengan 2. Dan 2 itu lebih dari 0, ya, positif. Kalau lebih dari 0 maka terbuka ke atas. Dan ini bentuk kurvanya seperti ini, ya. Nah, ini contoh soal dasarnya seperti ini. Jadi kita membedakan kurva terbuka ke atas dan kurva terbuka ke bawah. Contoh yang kedua, bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Kita identifikasi A-nya sama dengan negatif 1. Ya, ini koefisien dari x kuadrat A itu, negatif 1. Ini kan tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya berarti 1. Dan min 1 itu kurang dari 0. Ya. Nah, kalau kurang dari 0 A-nya, maka kurva terbuka ke bawah. Bentuknya seperti ini. Kurva terbuka ke bawah. Yang ketiga, bentuk kurva dari fungsi 4 tambah 6x tambah x kuadrat. Kita identifikasi kembali A-nya sama dengan 1. Nah, ini x kuadrat ya, koefisien x kuadrat A-nya sama dengan 1. 1 lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 maka terbuka ke atas. Kurvanya seperti ini, terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Yang keempat, bentuk kurva dari fungsi fx negatif 3, negatif 4x, negatif 1/2 x kuadrat. Oke, kita identifikasi kembali atau kita amati kembali. A sama dengan negatif setengah. Nah, ini ya, A itu adalah koefisien x kuadrat, negatif 1/2. Negatif 1/2 itu kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0 terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah kurvanya seperti ini. Oke, ini 4 soal ini contoh bentuk soal dasarnya ya, membedakan kurva terbuka ke atas dan kurva terbuka ke bawah. Sekarang sifat kurva berdasarkan nilai B. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka titik puncak kurva berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini titik puncak atau bisa kita sebutnya sumbu simetri, ya. Titik puncak karena itu posisinya sama dengan sumbu simetri. Kemudian yang kedua, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, titik puncak kurva berada di sebelah kiri juga. Nah, ini dua-duanya di sebelah kiri. Nah, yang membedakannya, nah ini A-nya lebih dari 0 berarti nanti terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 terbuka ke bawah. Jadi ini berada di sebelah kiri sumbu Y, titik puncaknya jika A dan B itu tandanya sama. Nah, ini kan A lebih dari 0, B lebih dari 0 berarti sama-sama positif. Kemudian yang kedua, A kurang dari 0, B kurang dari 0 berarti sama-sama negatif. Jadi kalau A dan B tandanya sama, baik itu sama-sama positif maupun sama-sama negatif, berarti titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y. Yang ketiga, A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Maka titik puncak kurva berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang keempat, A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Maka titik puncak kurva berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, yang ketiga dan keempat ini A dan B-nya berbeda. Jadi berkebalikan, A-nya positif, B-nya negatif. Ataupun yang keempat, A-nya negatif, B-nya positif. Jika A dan B-nya berbeda tanda, maka titik puncaknya atau sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jika digambarkan seperti ini. Oke, nah ini titik puncaknya, ya. Nah, ini ada di sebelah kiri sumbu Y untuk yang kurva terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Sekarang untuk kurva terbuka ke bawah. Nah, ini titik puncaknya juga di sebelah kiri sumbu Y karena ini A-nya kurang dari 0. Kemudian ini titik puncak kurva yang terbuka ke atas di sebelah kanan sumbu Y.
ya, di sebelah kanan. Kemudian satu lagi, nah ini titik puncak yang kurva terbuka ke bawah. Ini di sebelah kanan, ya. Nah ini perbedaan berdasarkan nilai B, ya. Jadi intinya kalau A dan B sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y atau sumbu simetri. Kalau A-nya dan B-nya berbeda, maka titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y, ya. A-nya positif, B-nya negatif, atau terbalik, A-nya negatif, B-nya positif. Yang kelima, sekarang B-nya sama dengan 0. A lebih dari 0, berarti titik puncak kurva berada tepat di sumbu Y. Kemudian yang keenam, B juga sama dengan 0. A-nya kurang dari 0, titik puncak kurva berada tepat di sumbu Y. Nah, seperti ini gambarnya. Dan ini titik puncaknya, tepat berada di sumbu Y, ya. Untuk yang kurva terbuka ke atas. Untuk yang kurva terbuka ke bawah, titik puncaknya itu tepat juga di sumbu Y, ya. Yang membedakan ini terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Oke, contoh soalnya. Bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 5x tambah 3. Oke, ini contoh soalnya. Oke, kita identifikasi, ya. Kita cermati atau kita amati nilai A, B, C-nya dari fungsi kuadrat ini, dari rumus fungsi kuadratnya. A-nya sama dengan 2. Ini koefisien X kuadratnya 2, dan 2 lebih dari 0. Nah, jika A-nya lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, berarti tinggal A dan C pilihannya. Dan B dan D pasti salah. Kemudian B sama dengan min 5. B itu koefisien X-nya. Min 5 kurang dari 0. Nah, di sini A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Atau A dan B-nya beda tanda. A-nya positif, B-nya negatif. Tadi oleh Bapak dijelaskan kalau A dan B-nya berbeda tanda, positif dan negatif, maka titik puncak kurva di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jadi kalau titik puncak kurva di sebelah kanan sumbu Y, jadi jawabannya A, ya. Nah, jadi ini jawabannya A nomor 1. Contoh yang kedua, bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 3x min 2. Oke, kita identifikasi kembali. A sama dengan min 1. Ini koefisien X kuadratnya min 1. Dan min 1 itu kurang dari 0. Nah, ini kalau A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. B-nya sama dengan 3. Dan 3 lebih dari 0. Nah, ini A dan B-nya beda tanda juga. A-nya negatif, B-nya positif. Tadi jika berbeda tanda A dan B-nya, maka titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Terbuka ke bawah berarti antara A dan C juga, ya. Dan titik puncaknya di sebelah kanan, jadi jawabannya C. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, fx sama dengan 3x kuadrat min 4. Oke, kita identifikasi kembali nilai A, B, dan C-nya. Nilai A sama dengan 3, dan 3 lebih dari 0. Maka kalau A-nya lebih dari 0, kurva terbuka ke atas. Terbuka ke atas berarti antara A dan C. B sama dengan 0. Nah, jika B sama dengan 0, ini kan tidak ada B-nya. Jadi ini A-nya 3, min 4 ini nilai C, ya, konstantanya, min 4. Kalau B koefisien X, dan di sini tidak ada koefisien X. Kalau tidak ada koefisien X-nya, berarti B-nya sama dengan 0, ya. Kalau koefisien X kuadrat itu nilai A. Sehingga jawabannya adalah yang C, ya. Ini titik puncak kurva tepat berada di sumbu Y, dan ini terbuka ke atas. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 4, bentuk kurva dari fungsi min X kuadrat min 7X min 1. Oke, kita identifikasi kembali.
A-nya sama dengan min 1 dan min 1 kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah. B-nya sama dengan min 7 dan min 7 kurang dari 0. Nah, ini A dan B ini sama-sama negatif ya. Tadi kalau A dan B-nya sama-sama negatif, berarti titik puncak kurva di sebelah kiri sumbu Y. Sehingga ini jawabannya adalah yang A ya, terbuka ke bawah dan titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y. Berikutnya sifat yang ketiga berdasarkan nilai C. Yang pertama C lebih dari 0, maka titik potong dengan sumbu Y berada di atas sumbu X. Yang kedua C kurang dari 0, titik potong dengan sumbu Y berada di bawah sumbu X. Yang ketiga C sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y berada di pusat koordinat 0,0. Oke. Nah, ini contoh kurvanya, langsung oleh Bapak dituliskan dua jenis kurva, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Dan ini yang dimaksud dengan titik potong sumbu X. Nah, ini titik yang warna pink adalah titik potong sumbu Y, maaf. Bapak ulangi, titik yang warna pink adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y-nya ada di atas sumbu X ya. Ini kan sumbu X, jadi yang titik warna pinknya ada di atas sumbu X. Yang kedua, nah ini titik potongnya ada di bawah sumbu X. Nah ini yang warna pink, terletaknya di bawah sumbu X. Begitupun yang kurva terbuka ke bawah, nah ini titik potongnya juga berada di bawah sumbu X. Kemudian yang C sama dengan 0, titik potongnya tepat berada di pusat koordinat 0,0. Nah ini titik potongnya pas di titik koordinat atau pusat koordinat ya. Jadi titik potongnya yang warna pink tepat di 0,0. Dan ini titik potong yang kedua yang terbuka ke bawah 0,0 ya, di pusat koordinat. Nah ini perbedaan kurva berdasarkan nilai C. Oke, lihat contoh soalnya. Bentuk kurva dari fungsi A sama dengan, bentuk kurva dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 9x tambah 8. Kita identifikasi nilai A-nya sama dengan 1 dan 1 lebih dari 0. Jika lebih dari 0, kurva terbuka ke atas. Berarti antara A dan C ya, kurva terbuka ke atas. B sama dengan 9 dan 9 lebih dari 0. Nah ini A dan B-nya sama-sama lebih dari 0. Nah tadi kalau A dan B-nya sama-sama lebih dari 0 atau sama-sama positif, maka titik puncak kurva di sebelah kiri sumbu Y. Lalu C sama dengan 8 dan dan 8 lebih dari 0 ya. 8 lebih dari 0 berarti titik potong sumbu Y-nya di atas sumbu X. Maka jawabannya adalah yang C ya. Nah ini kan kurvanya terbuka ke atas, kemudian titik puncaknya yang warna pink di kiri sumbu Y, dan titik potong sumbu Y yang warna hijau di atas sumbu X. Jadi jawabannya yang C. Contoh yang kedua, oke, ini contoh yang kedua. Nah, kita identifikasi kembali. Fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 6x dikurang 3. A-nya sama dengan min 2 dan min 2 kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. B-nya sama dengan 6 dan 6 lebih dari 0. Maka titik puncak kurva di sebelah kanan sumbu Y. Nah ini kan A dan B-nya beda tanda, A-nya negatif, B-nya positif. Nah kalau beda tanda berarti titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Dan C-nya sama dengan min 3. Min 3 kurang dari 0, maka titik potong sumbu Y-nya di bawah sumbu X. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini yang C, kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian titik puncaknya yang warna pink di sebelah kanan sumbu Y. Dan ini titik potong sumbu Y yang warna hijau di bawah sumbu X. Jadi jawabannya yang C. Contoh yang ketiga, bentuk kurva dari fx sama dengan min x kuadrat min 2x.
Oke, kita identifikasi kembali. A-nya A-nya negatif 1. Nah, ini koefisien X kuadrat negatif 1. Jadi min 1 kurang dari 0. Terbuka ke bawah. B-nya sama dengan min 2. Dan min 2 juga kurang dari 0. Nah, ini A dan B-nya sama-sama negatif. Berarti kalau A dan B tandanya sama, maka titik puncak kurva di sebelah kiri sumbu Y. C-nya sama dengan 0. Nah, ini tidak ada konstanta. Jadi cuma ada koefisien X kuadrat, ya, variabel X kuadrat dan variabel X. Tidak ada konstantanya. Kalau tidak ada konstanta, berarti C-nya sama dengan 0. Ya, konstanta itu bilangan saja. Maka titik potong sumbu Y berada tepat di pusat koordinat 0,0. Maka, nah ini terbuka ke bawah berarti yang antara B dan D. Kemudian titik puncaknya di kiri. Nah, kalau di kiri berarti yang D, ya. Dan titik potong sumbu Y tepat di koordinat yang warna hijau ini, titik warna hijau tepat di 0,0. Jadi jawabannya yang D. Oke, yang keempat. Nah, ini sekarang dibalik. Kurvanya ini sudah tersedia. Kalau soal sebelumnya kita menentukan kurvanya. Kalau sekarang di soal nomor 4 kita menentukan nilai A, B, C-nya. Nah, ini kita identifikasi. Ini kan titik puncaknya. Nah, ini titik puncak itu ada di kiri. Atau sebelumnya ini kurvanya terbuka ke bawah, ya. Nah, ini kurvanya terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0. Kemudian titik puncak kurva berada di kiri sumbu Y. Nah, ini titik puncaknya ada di kiri sumbu Y. Nah, di sini berdasarkan nilai A, kalau di kiri A dan B-nya harus sama. Nah, maka kita mengikuti yang A, nilai B-nya. Karena A-nya kurang dari 0, maka B-nya juga kurang dari 0. Karena ini ada kaitannya ya, A dan B menentukan titik puncak. Kalau di kiri A dan B harus sama-sama negatif atau sama-sama positif. Dan ini diawali A-nya kurang dari 0, maka B-nya juga mengikut kurang dari 0. Kemudian titik potong, nah ini titik potong sumbu Y itu ada di atas sumbu X. Nah, ini titik potong sumbu Y-nya ada di atas sumbu X, maka C-nya lebih dari 0. Sehingga jawabannya adalah yang C. A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Oke, sekian dan terima kasih. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan di video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian di pembelajaran matematika. Jika ada pertanyaan, saran, komen, kritik, silakan diajukan. Untuk berikutnya, materi berikutnya, di video berikutnya, kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.